Apakah Anda tahu, bisakah air dipompa dari tempat rendah ke tinggi tanpa listrik? Hanya dengan pompa air? Atau ada cara yang lebih menakjubkan? Mungkin Anda akan berpikir saya sedang berbicara tentang teknologi canggih. Tapi, tahukah Anda bahwa ada cara yang bisa dilakukan tanpa daya eksternal sama sekali? Tanpa listrik, tanpa minyak. Bayangkan memompa air dari sumur ke tempat yang lebih tinggi tanpa menggunakan alat pompa konvensional. Jika perangkat seperti ini benar-benar ada, ini akan sangat mengguncang. Nah, bagaimana kalau saya katakan bahwa hari ini kita akan membahas hal tersebut? Mari kita pecahkan misteri ini. Ya, kita akan mengeksplorasi sebuah teknologi yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, tapi apakah ini benar-benar mungkin? Lihatlah dengan seksama karena Anda mungkin akan terkejut. Apa saja bahan yang digunakan dalam proses ini? Ternyata semuanya sangat sederhana. Apakah Anda percaya? Tapi setelah Anda menonton video ini, saya berani bertaruh. We may membuatnya sendiri. Langkah pertama, cari 2 drum minyak bekas. Aneh, bukan? Tapi tunggu dulu, ada alasan di baliknya. Drum minyak ini memiliki 2 keuntungan besar. Yang pertama, kapasitasnya cukup besar, cocok untuk menampung banyak air. Yang kedua, desain drum minyak ini memberikan penyegelan yang lebih baik. Mudah, kan? Bagaimana dengan ember-ember kecil yang lebih biasa? Mungkin Anda berpikir itu bisa digunakan. Tentu saja, tapi dengan kapasitas kecil, Anda akan mendapat hasil yang terbatas. Besar lebih baik di sini. Sekarang, apakah Anda tahu mengapa ukuran drum ini begitu penting? Drum minyak besar memberikan ruang hampa yang lebih besar, yang artinya tekanan isap lebih kuat. Ini adalah kunci untuk sistem ini bekerja. Tidak sulit dipahami, kan? Lanjutkan ke pipa air PVC, sebuah komponen sederhana yang akan membuat semuanya lebih lancar. Menarik. Sistem ini bertujuan untuk memompa air sangat jauh. Tidak hanya untuk menyiram tanah, tapi untuk memindahkan air dari tempat yang sangat jauh. Mungkin Anda berpikir itu mudah. Tapi jika Anda ingin pompa air yang sangat jauh, maka Anda memerlukan tekanan yang sangat besar. Tentu saja saya melakukan beberapa perlakuan khusus. Perhatikan pipa air vertikal yang terpasang di tengah saluran air. Pipa ini tidak tertutup rapat, tetapi memiliki fungsi yang luar biasa. Mempercepat aliran air dengan memanfaatkan tekanan atmosfer. Setelah bagian ini diproses, gunakan drum minyak kedua untuk meningkatkan tekanan aliran air lebih jauh lagi. Apa fungsi drum kedua ini? Itu memberikan dorongan ekstra untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan. Dan jangan lupakan bagian dari nozzle ini, tambahkan lem. Ya, saya bilang lem. Agar semuanya menempel lebih kuat dan tidak ada kebocoran sama sekali. Percaya atau tidak, setiap bagian dalam sistem ini perlu disegel dengan sempurna. Di video sebelumnya, saya pernah membagikan perangkat pemompaan serupa. Namun, banyak teman yang mencoba dan mengeluh bahwa perangkat itu tidak berfungsi. Kenapa? Itu karena banyak faktor yang perlu diperhatikan. Sekarang, saya tidak tahu bagaimana hasil percobaan Anda, tapi sistem ini pasti memiliki fisika yang mendalam. Untuk saluran masuk air, Anda memerlukan katup satu arah untuk memastikan air hanya bisa masuk, bukan keluar. Bagian penting lainnya adalah penahanan perangkat yang harus sempurna, tidak boleh ada kebocoran, entah itu pada ember air atau sambungan pipa. Bocor? Tidak ada tempat untuk kebocoran dalam sistem ini. Dan yang terakhir, bagaimana dengan waktu kerjanya? Mercury harus membuat drum menjadi vakum. Tanpa ini, seluruh sistem tidak akan berfungsi. Bagaimana dengan bagian outlet air? Outlet ini harus lebih rendah dari posisi ember. Air akan mengalir ke bawah, dan begitu outlet air ini keluar, ia harus memiliki kekuatan hisap tertentu. Lalu di mana bagian yang lemah? Itu pasti ada pada saluran masuk air. Saluran ini akan terus menyerap air, dan jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda bakalan tahu bagaimana sistem ini bekerja. Apakah penjelasan saya jelas? Mungkin saja belum sempurna. Ini hanya pendapat pribadi saya. Jadi jika ada yang salah, jangan ragu untuk mengoreksi saya di kolom komentar. Sekarang kita kembali ke video. Drum minyak ini, taruh 2 pipa air di atasnya. Anda akan melihat bahwa ini adalah pipa air dengan katup. Saat Anda mengisi air, buka katup ini. Setelah ember ini terisi, tutup katup ini dan biarkan ember ini membentuk keadaan vakum. Bagaimana dengan sambungan pipa airnya? Semua sambungan dipastikan tersegel dengan lem, untuk memastikan tidak ada kebocoran. Temukan pipa yang lebih panjang, lalu colokkan ke sumber air. Begitulah cara perangkat ini selesai dipasang. Seluruh proses produksi sebenarnya sangat sederhana. Anda harus melihatnya sendiri. Jika ada yang tertarik, Anda bisa mencoba membuatnya sendiri. Namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Sekarang, mari kita lihat perangkat ini lebih dalam. Apakah perangkat ini benar-benar bisa memompa air dari sumur ini?
Persiapan akhir, isi ember ini dengan air, hingga permukaan airnya kira-kira sekitar 8 meter dari kedalaman sumur. Dengan kata lain, perangkat ini harus bisa memompa air dari jarak 10 meter ke atas. Jika perangkat ini benar-benar bisa memompa air, maka ini akan menjadi perangkat yang sangat praktis. Jadi sebelum Anda tebedilai, mari kita lihat hasil akhirnya. Jika Anda menyukai video ini, saya berharap Anda dapat memberi tanda suka dan berkomentar. Berbagi video ini dengan teman-teman yang suka membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri, mereka pasti akan menyukainya. Setelah ember terisi air, matikan salah satu saklar katup di atas. Kemudian bagaimana dengan ember ini? Ini akan menciptakan ruang hampa. Selanjutnya, nyalakan pipa air dengan saklar yang ada di jalurnya. Biarkan air mengalir dengan bebas. Pada video ini, perangkat ini digunakan untuk alat irigasi. Otomatis pipa air ini lebih panjang dan di ujung pipa ada saklar lain. Setelah menyalakan saklar ini, perangkat ini harus berfungsi dengan normal. Air pun akan mengalir keluar dari nosel. Suara pemompaan air ini cukup keras dan tekanan air yang dihasilkan sangat bagus. Arusnya masih sangat cepat. Saya penasaran bagaimana pendapat Anda tentang perangkat ini. Jika Anda suka video ini, saya harap Anda dapat menyukai dan mengomentari video ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti pembaruan saya, karena dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Jika Anda punya ide atau saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan membahas setiap komentar dengan seksama. Dan itu dia untuk video kali ini.